Saudara, benarkah Polri meningkatkan patroli cyber untuk menangkal berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial? Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kami petang ini, Kabak Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Awi Setiono, dan pengamat media sosial Numan Lutfi. Pak Awi, Pak Numan, selamat petang. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Ada dua tersangka yang ditangkap dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Ya. Memang sedang menggiatkan patroli cyber, Polri? Jadi ada tambahan lagi satu. Oh, ada satu lagi? Ya, dari Padang. Itu apa ini kasusnya, lagi Pak? diinterogasi. Yang bersangkutan yang mengomentari terkait kasus membunuh diri yang di Kampung daerah Melayu. Kampung Melayu adalah rekayasa. Oke, itu saat ini Mungkin sudah besok baru mau dirilis. akan dirilis. Ya. Artinya ini sedang digiatkan patroli cyber oleh Polri, Pak. Sebenarnya kita intensif ya terkait dengan cyber patrol. Cuma ya masalah teknis bahwasanya tidak semua akun-akun yang ada di medsos di dunia maya itu bisa kita deteksi atau kita lacak ya. Yang anonymous itu juga sulit. Kebetulan ini yang masih real account, jadi dia dengan mudah kita dapatkan. Dari yang para tersangka tadi di Padang, juga di Jawa Timur, juga di Jakarta, apa itu motifnya, Pak Awi? Sama kah motifnya? Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka pengen dibaca opininya, pengen di eksistensinya, betul, menunjukkan eksistensi. Nah, eksistensi ini juga terjadi di media sosial apapun ya, Pak Numan, Ya, sehingga semuanya. terpancing untuk memberikan komentar atau berita bohong di sana, di media sosial. Sebenarnya bukan berita bohong. Kalau untuk eksistensi kebanyakan pengen Komen. dianggap yang pertama kali menyampaikan. Seringkali mereka nggak tahu itu bohong apa enggak. Yang penting duluan nomor satu. Sehingga dapat penyebaran paling banyak. Biasanya begitu. Ya. Itu kalau yang polos-polos. Tetapi gini loh. Ada yang memang pekerjaannya adalah menyebarkan kebencian. Itu karena ada dua faktor. Satu faktor ideologi, dua faktor bisnis. Faktor ideologi udah tahulah kita. Ya. Siapa aja mereka itu. Harusnya polisi juga dengan gampang melacak. Karena itu dikerjakan terus-menerus. Historinya itu ada, jejak digitalnya kelihatan. Kedua yang karena bisnis. Orang yang berpandangan bisnis itu melihat bahwa publik apabila dicekokin dengan konten-konten tertentu, dia akan senang menyebarkannya. Oke. Kliknya tinggi banget dan itu memperkaya dia. Karena dia akan mendapatkan uang dari iklan atau uang dari sponsor di belakangnya. Seperti itu ya, oke. Nah ini kalau dimatikan bisnisnya, ini yang jerit-jerit dia. Tapi kalau yang basisnya ideologi, nggak peduli dia. Ditutup sekarang, dia ganti lagi. Terus begitu, ditangkap pun dia nggak takut. Nah, untuk menghadapi dua faktor itu, tipikal pengguna media sosialnya seperti apa sih kalau yang Mas Numan amati, baik itu ideologi maupun yang bisnis, adakah semestinya gitu Polri berbeda perlakuan terhadap dua faktor ini? Nah ini pendekatannya gini, kalau yang bisnis serahkan kepada Kominfo aja. Oke. Kominfo bisa menutup akses dan itu matilah bisnisnya dia. Ya. Tapi kalau yang basisnya ideologi, ya memang itu tugasnya Polri. Oke. untuk membina ya. Terserah pembinaannya dengan cara apa, polisi lebih tahu. Oke, dan alarm ini sudah ditangkap oleh Polri, artinya ada dua faktor utama. Oh iya, kita terus kembangkan Mbak ya. Termasuk pengakuan-pengakuan mereka ini ya, polisi tidak telan mentah-mentah. Kita melakukan pendalaman, karena kita identifikasi, kita cium bahwasanya mereka ini ada semacam kelompok-kelompok. Karena sudah mengatasnamakan Cyber. Tim cyber Islam. Misalnya itu tadi cyber Muslim 1 ini. Ini ada juga kelompok-kelompok itu. Ya, mencatut apapun itu yang berbau sara mereka menggunakan. Ini yang kita lagi dalami. Oke. Nah, ada yang menyuruh atau tidak Pak sejauh ini dari yang didalami polisi dari beberapa kasus terakhir tadi? Atau memang itu motif mereka pribadi saja? Selama ini pengalaman dalam penyidikan kasus-kasus ITE jarang namanya mengaku. Iya. Nanti bagi polisi yang akan membuktikan bahwa saya nanti hubungan-hubungan akun satu akun yang lainnya ini tentunya bisa dideteksi melalui digital forensik. Dan untuk membatasinya tidak gampang ya Mas Numan kalau kita lihat? Akan sulit memang membatasi, tapi tindakan polisi sekarang itu benar ya, kita harus dukung. Supaya apa? Supaya yang iseng-iseng tadi hanya pengen dikenal, itu berhenti dengan cara begitu. Karena kalau gini, orang yang kelihatan garang di online, posting yang sifatnya kebencian, begitu ditangkap polisi, ternyata motifnya hanya ingin eksistensi, biasanya nangis-nangis tuh. Iya, itu kapok. Iya. Tapi itu menjadi pelajaran bagi semua orang, terutama anak-anak muda, yang pengen eksis dengan cara ngawur. Nah, ini akan berarti banyak yang sekarang mulai berpikir ulang. Ya, Berpikir ulang. Tetapi ingat bahwa
yang hidupnya dari sini, duitnya dari sini nggak akan berhenti. Dia akan mencari cara supaya tetap bisa menyebar kebencian, tapi dengan cara yang susah dideteksi. Dan itu banyak caranya untuk itu. Kedua, yang basisnya ideologi nggak akan berhenti. Oke. Karena hadiahnya jelas kok, ya kan? Ya. Hadiahnya adalah ideologinya menyebar dan itu biasanya iming-imingnya yaitu pahala. Ya, dan perangkat hukum kita, Pak Awi, sudahkah cukup untuk mengejar kecepatan teknologi seperti saat ini? Kalau perangkat hukum sudah cukup ya Mbak ya. ITE kan barusan juga direvisi ya 2016, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu. Sudah bisa menjangkau ya. Memang seperti hal-halnya terkait dengan head speech terhadap kepala negara, terhadap Kapolri, tidak mungkin beliau-beliau ini waktunya menuruti atau membuat aduan terkait dengan pasal 27 Ya. penghinaan, pencemaran nama baik. Namun demikian penyidik ada celah-celah di dalam undang-undang sana dengan segala keterbatasannya bisa mencari pasal-pasal yang memang betul secara normatif hukum untuk membuat konstruksi hukum bisa menjerat yang bersangkutan. Misalnya terkait dengan tadi, misalnya penghinaan kepada Kapolri ya, yang beberapa saat yang lalu dengan Bapak Presiden itu sering-sering didampingkan itu gambar-gambarnya, foto-fotonya, meme-nya itu. Dan orang lebih mudah percaya itu ya. Akhirnya yang bersangkutan kita kenakannya pasal 28 ayat 2. Pasal 28 ayat 2 ini yang berbau sara ya. Jadi head speech, ujaran kebencian yang bisa menimbulkan sara itu. Nanti kita ambil yang antar laporan kan. Betul, nanti yang kita ambil yang antar golongannya. Ini yang bisa menjadi permasalahan. Kasus-kasus ini sudah bisa kita katakan bahwa fenomena ini sudah mengkhawatirkan nggak sih, Mas Nukman? Loh, kalau melihat intensitasnya meninggi pada era kemarin pilkada, itu mengkhawatirkan. Dan kita nggak boleh diam karena apa? Karena sebentar lagi pilkada di Jawa Barat. Itu juga bakal keras. Ya. Mungkin nggak sekeras Jakarta, tapi akan keras. Sudah mulai dari sekarang pun kalau kita Sudah lihat mulai ya, di sekarang. Twitter, Instagram, Dan dan jangan lupa lain-lain. 2019 itu nanti Pilpres. Pilpres. Itu lebih kacau lagi. Jadi kalau nggak ditegasin dari sekarang, ini benih-benih ini akan berkembang biak. Tapi pencegahannya seperti apa ya, Mas? Kalau misalnya tadi tindakan setelah itu kan oleh pihak kepolisian, tapi pencegahannya untuk Jadi ngeremnya nomor gimana? satu adalah hukum ditegakkan, ya. Dan jangan pilih-pilih. Kenapa aku mengatakan jangan pilih-pilih? Ini karena yang bertikai begini itu dua kelompok. Polisi kadang-kadang bisa bingung. Ini yang pro pemerintah tapi ngaco, yang satu lagi yang anti pemerintah tapi ngaco. Jadi nggak peduli lah pokoknya, tutup mata, begitu itu melanggar hukum, ya udah ditindak. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Saya suka hari ini ditangkap 3 gitu ya. Ya. Karena ini jadi pelajaran bahwa nggak boleh sembarangan di media sosial. Jika kamu melanggar hukum ya kena hukum. Sama lah seperti kalau di lalu lintas. Ada orang melanggar hukum nggak pakai helm, Bilang. karena banyak banget polisi diem aja. Ya. Itu seolah-olah mengasih tahu bahwa kamu kalau mau nggak ditangkap polisi, rombongan aja, ya kan? Ya. Kayak gitu. Ini sama, pembiaran yang terjadi di online itu akan berpotensi sama. Makanya penangkapannya aku kasih tepuk tangan. Ya. Tapi jangan pilih-pilih. Ya, jadi Pak Awi melihatnya artinya Polri sekarang concern untuk siapapun di media sosial yang mengeluarkan konten ujaran kebencian ataupun hoax akan ditindak tegas. Ya, dalam hal penindakan memang ada 3 Mbak ya. Ya. Tetap kita preemptif, kemudian preventif, kemudian represif. Nah, preventif itu memang lebih kepada edukasi ya, edukasi. Karena memang apapun kita harus belajar. Masyarakat pun harus kita berikan pelajaran terkait bagaimana menggunakan medsos yang smart, medsos yang bijaksana. Ini yang juga perlu diedukasi ya, ini tanggung jawab kita. Kemudian preventifnya juga demikian. Selama masih mereka ini bisa kita akomodasi dalam artian kita pertemukan kedua belah pihak, bisa yang satunya bisa minta maaf dengan yang lainnya, kita juga akan kedepankan itu. Karena kalau kita nuruti tindak pidana di dunia maya ini luar biasa. Ya. Mungkin Banyak sekali. Ya. Jadi banyak Karena sekali. kita kewalahan. Intinya Kita hati-hati ya. kewalahan. Betul. Berpikirlah berkali-kali sebelum mencantumkan apapun. Makanya di tetap media. kita begitu. seleksi prioritas Ya. gitu. Memang seperti barusan kami juga Ya. rapat koordinasi dengan Kemeninfo, Ya. ratusan puluhan akun-akun yang terkait radikalisme Akan segera di ditutup. take down, di delete. Ya.
tumbuh berkembang lagi, Karena kalau tidak tutup mudah. akun ya So jadi jangka pendek apa Mas Iya. Nukman yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun penegak hukum terkait fenomena ini? ya gini, tetap lakukan tindakan hukum terhadap akun-akun yang meresahkan yang memang melanggar Ya. hukum. Jangan didiamkan. Nggak apa-apa, nggak bisa semuanya. Ya. Tapi Ya. ada tindakan. Jangan cuma itu menjadi hukum aja tapi nggak dipraktekkan Ya. gitu. Masyarakat sendiri tetap harus paham bahwa apapun yang diposting di sosial media itu menjadi konsumsi umum. Ya. Dan begitu itu di ruang publik, kamu bakal kena etika sosial, Ya. kena hukum sosial, dan kamu kena hukum positif. Ya. Kalau nggak mau kena hukum sosial ya jangan langgar-langgar yang etika sosial. Ya. Kalau nggak mau kena hukum positif, Oke. ya udah jangan langgar. Artinya harus semua orang harus bijak bermedia sosial yang menjadi konsumsi publik tentu. Terima kasih Pak Awi, terima kasih Mas Nukman sudah bergabung di Kompas Petang.